Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat, di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya, dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Judul renungan kita hari ini adalah, Arti Paskah yang Sebenarnya. Ditulis oleh Beth Page. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus datang ke kota untuk merayakan Paskah, dan sudah dekat waktunya, bahwa dia akan dikhianati oleh salah satu muridnya, dipermalukan dan diolok-olok di depan umum, dipukuli sampai tak lagi dikenali, dan digantung di kayu salib sampai mati. Itu terjadi di malam sebelum penderitaannya, ketika menyampaikan permintaan khusus kepada para pengikutnya, bahwa dia menyerahkan tubuhnya bagi mereka, dan mencurahkan darahnya sebagai korban. Cara terbaik untuk memahami makna Paskah yang sebenarnya adalah, dari perspektif Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Lukas 22 kita bisa mengetahui gambaran, ketika malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Inti dari Paskah terletak pada kata-katanya, yaitu perjanjian baru antara Allah dan manusia. Untuk menempatkan perjanjian baru ini dalam konteksnya, kita harus kembali kepada sejarah. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir,
Tuhan membuat perjanjian lain dengan umatnya, bagi sebagian untuk melipat gandakan mereka, bagi sebagian lainnya untuk memberkati mereka, dan sebagian untuk memberi mereka hak atas wilayah. Sepanjang jalan, Tuhan menuntut orang percaya untuk mengenali sifat mereka, mengakui dosa-dosa mereka, meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan mempersembahkan korban tertentu kepada para imam, sebagai persembahan untuk dosa-dosa mereka. Tradisi mereka setiap kali Paskah, dilakukan dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercatat, seperti yang dilakukan orang Israel, ketika mereka mengecat tiang pintu mereka, dengan darah domba di malam Paskah yang sebenarnya, ketika Musa memimpin umat Allah keluar dari Mesir. Korban anak domba adalah bagian penting, untuk menyelamatkan nyawa orang Israel saat Paskah, serta untuk mengenang peristiwa itu di masa depan. Tuhan memberi Musa dan Harun instruksi khusus, tentang bagaimana menghormati Tuhan dengan perayaan Paskah tahunan. Domba adalah puncak dari perjamuan Paskah. Domba-domba itu harus tidak bercatat, dan dipelihara selama beberapa hari sebelum dikorbankan, menambah pemahaman bahwa pengorbanan terakhir, dekat dengan hati orang-orang yang dosanya sudah ditebus. Paskah di zaman Perjanjian Lama memiliki hubungan yang erat dengan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus karena berbagai alasan, yaitu Tuhan Yesus adalah anak domba yang tidak bercacat, saat Dia mengorbankan hidupnya, bagi dosa semua orang yang percaya kepadanya, untuk membawa mereka ke dalam hubungan yang benar dengan Bapa. Sama seperti orang Israel, yang merayakan kebebasan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Di momen Paskah orang Kristen merayakan kemenangan atas dosa, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa perjanjian baru antara Allah dan manusia, adalah perjanjian yang diteguhkan dengan darah Yesus, yang dicurahkan sebagai korban bagi manusia. Bukan suatu kebetulan, bahwa Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di hari Paskah. Itulah waktu yang ditentukan dan dipilih oleh Bapa. Sahabat Suara Kasih, apa makna Paskah yang sebenarnya? Dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika dia melihat Tuhan Yesus mendekat, Yohanes Pembaptis mengumumkan kepada orang banyak di sekelilingnya, "Lihat anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias yang telah lama dinantikan, yang telah dijanjikan oleh para nabi Allah, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka, dan untuk memberi mereka hubungan sepenuh hati, yang dalam dengan Allah Bapa. Perjanjian baru akan menjadi perjanjian yang kekal. Marilah kita renungkan, Tuhan Yesus, korban anak domba, juru selamat kita, Allah kita, penebus kita. Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi kita, untuk membayar dosa-dosa kita. Saat Dia bangkit dari kematian setelah 3 hari kemudian, Dia memberikan kemenangan atas dosa, yang memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Dia menyediakan perjanjian baru atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa,
untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.